saya Fani Ramadhani, mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai seorang ustadz tentang dampak virus corona terhadap di bidang agama. Baiklah, pertanyaan pertama akan saya sampaikan. Seperti yang kita ketahui, negara kita sedang dilanda oleh virus corona. Menurut Bapak, apakah benar ada ayat yang menyatakan tentang virus corona dalam Al-Quran? Ya, baiklah. Sebenarnya ada ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang waqarna fi buyutikum tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Di situ diartikan bahwasannya berdiam dirilah di dalam rumah dan janganlah berkeliaran seperti berkeliarannya orang jahiliyah. Namun di sini menurut pemahaman saya, sebenarnya ayat ini ditujukan dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya ayat ini ditujukan kepada istri Nabi, bukan untuk virus corona. Jadi menurut pendapat saya bukan kaitan yang kuat antara corona dengan virus corona yang kita rasakan pada saat ini. Sebab di situ dijelaskan ada wow, sementara wow itu adalah diatapkan kepada An-Nisa yang sebelumnya. An-Nisa tersebut adalah istri Nabi. Jadi ayat itu ditujukan kepada istri Nabi. Berdiam dirilah di dalam rumah. Nah, karena jangan sampai berkeliaran seperti berkeliaran jahiliyah. Jadi tujuannya adalah untuk menasihati para perempuan Nabi. Jangan perempuan Nabi ini seperti orang kebanyakan yang bisa berkeliaran di rumah. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan virus corona. Sementara virus corona ini dulu pernah ada, cuman tidak membahayakan. Nah, mungkin sepengetahuan saya, yang virus corona ini adalah penyebabnya bisa jadi seperti ini bukan karena ayat Al-Quran waqarna fi buyutikum, tetapi dengan tingkah laku manusia lah penyakit ini menjadi membahayakan. Sementara dulu penyakit ini adalah bukan seperti penyakit yang membahayakan, yang mematikan, karena ulah tangan manusia sehingganya penyakit ini mematikan. Berarti ayat itu tidak menjelaskan tentang virus corona. Kalau dalam tafsir yang saya lihat bukan menjelaskan tentang corona, tetapi menjelaskan yang disuruh di situ untuk berdiam rumah bukan karena corona, tetapi yang disuruh berdiam rumah di situ adalah istri Nabi, disuruh berdiam diri di rumah, jangan seperti perempuan kebanyakan yang bisa keluar rumah atau berkeliaran di luar rumah. Itu maksudnya. Jadi dampak seperti apa yang ikut Bapak rasakan terhadap adanya virus corona ini? Dampak yang dirasakan mungkin masyarakat sama merasakan, bukan saya pribadi saja, masyarakat pun merasakan bahwasanya dalam adanya virus corona ini, dampaknya bagi masyarakat adalah ditiadakannya salat Jumat berjamaah, ditiadakannya salat berjamaah ke masjid, tidak boleh berkeliaran di pasar-pasar, bahkan orang yang berdagang pun di pasar ditiadakan. Sebab apa? Kalau pribadi saya itu bukan salah, tetapi itu juga betul, karena dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwasanya menjaga diri dari sesuatu yang merusak kepada diri sendiri itu juga dianjurkan. Sebab dalam pepatah orang Arab dijelaskan atau dalam kaidah usul fikih dijelaskan, darul mafasidi muqaddamul li'adil masalih. Jadi tidak salah seandainya dampak seperti itu kita rasakan sekarang, tidak salah, karena untuk apa? Untuk waspada agar kita terhindar dari musibah tersebut. Karena tidak bisa diingkari bahwasanya bukan tiada musibah itu, tetapi kita rasakan, kita sudah nampak buktinya bahwasanya virus itu memang ada. Jadi tujuannya dampak seperti itu tidak salah. Kita disuruh di rumah, jangan berkeliaran, dan jangan untuk beribadah. Tujuannya mungkin baik, supaya kita terhindar. Sebab waspada itu juga dianjurkan, dulu pernah terjadi pada zaman Nabi. Berarti anjuran ini diadakan itu demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan kita bersama, bukan semata-mata main politik. Kalau kita berpikir mungkin kalau pengalaman kita sedikit atau kita mungkin ilmu kita sedikit, mungkin kita menyalahkan ini hanyalah semata politik untuk menyusahkan umat Islam. Kalau kita pikir bukan seperti itu, mungkin ada nampak positifnya di balik negatif tersebut.
Dengan adanya PSBB yang dianjurkan oleh pemerintah, apakah dengan ditiadakannya sholat Jumat itu diperbolehkan oleh agama atau ada dalilnya yang menyatakan bahwa kita harus berdiam diri di rumah tanpa melaksanakan ibadah di masjid? Sebenarnya mengenai sholat berjamaah, sholat Jumat terutama ditiadakan karena PSBB, bukan berarti ada yang menganjurkan. Cuman kalau kita bandingkan, sepengetahuan saya, uzur untuk meninggalkan Jumat itu tidak ada karena virus corona. Namun uzurnya adalah ketika kita mendapatkan satu mau ke masjid, hujan dan tidak bisa ditempuh yang berakibatkan fatal, maka bolehlah kita meninggalkan Jumat. Dan sakit yang tidak bisa ditinggalkan, contoh seperti kita sakit tidak mungkin berjalan ke masjid, nah di sholat kita tinggal Jumat kita, itu tidak dimasalahkan. Cuman kalau keputusan yang dibuat oleh MUI itu tentang tidak boleh sholat Jumat di luar, mungkin tidak salah juga, sebab karena mungkin ada sebagian daerah itu sudah zona merah yang tidak bisa dia ada toleransi lagi. Kalau seandainya dilakukan mungkin akan berakibat fatal, maka terbitlah undang-undang bahwasannya itu tidak boleh dalam keadaan virus corona ini, kita tidak ditiadakan berjumat, tidak salah. Namun kalau seandainya kita yang mendapatkan mungkin hanya sekedar berita yang tidak nampak di kita bahwasanya sudah ada masuk penyakit itu ke tempat kita, mungkin belum ada uzurnya di kita untuk meninggalkan Jumat. Sebab tidak ada alasan dimasukkan kepada uzur, tidak ada uzurnya untuk meninggalkan Jumat. Kalau seandainya itu mudarat, belum mudarat sebab dalam keadaan kita masih zona biru atau dalam keadaan aman. Seperti itu. Apakah semua masyarakat memaknai PSBB itu secara taat? Apakah ada masyarakat yang mematuhi dan sebagian masyarakat lagi tidak mematuhi? Kalau kita lihat sekarang ini, karena banyaknya media-media yang menjelaskan atau sebagai pedoman untuk kita memperhatikan apakah PSBB itu berjalan lancar atau masih ada yang melanggar. Mungkin kalau kita lihat di televisi atau berita-berita lain, mungkin maupun di koran, ada juga sebagian masyarakat yang tidak mematuhi PSBB tersebut. Sebab apa? Alasannya mungkin kalau seandainya akan terjadi kepada dia, maka itu sudah takdir. Dan dia berpemahaman bahwasanya belum tentu kita yang melanggar PSBB itu akan mendapatkan virus corona, belum tentu menurut pendapatnya. Bahkan kalau menurut saya pribadi, PSBB itu diadakan mungkin alasan dari MUI kita bahwasanya tidak boleh berkendaraan atau yang dinamakan PSBB dalam sementara waktu, itu juga untuk kebaikan kita bersama. Sebab kalau seandainya kita tidak mematuhi PSBB tersebut, bisa jadi kalau seandainya kita yang mendapatkan virus tersebut, mungkin MUI akan lepas dari kita dan kita sendiri akan menanggung akibatnya. Jadi tidak salah PSBB itu, tapi kalau pandangan saya mungkin tidak semua orang yang bisa mematuhi PSBB tersebut karena kebutuhan orang mungkin banyak, ada yang mungkin hanya semata-mata pencarian dia atau pemasukan untuk membiayai keluarga mungkin perlu dijalani, maka dia harus bagaimana cara pun dia lewati untuk bisa melewati PSBB tersebut. Jadi yang intinya tidak semua orang yang mematuhi PSBB tersebut, karena di televisi kita lihat bahkan ada yang melanggar PSBB tersebut diberi hukuman seperti membacakan teks Pancasila dan seperti diberi hukuman seperti push up dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Karena tak semua orang bisa melaksanakan pekerjaan di rumah dan semua orang pun harus memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang petani dia harus bekerja keluar tapi harus tetap mematuhi protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Iya, ya karena mungkin kebutuhan kita berbeda. Lain dengan orang yang seperti kita lihat yang bekerja di kantor maupun lain sebagainya. Mungkin dia bisa menghasilkan penghasilan yang cukup di luar dia bekerja di perkantoran. Kalau kita sebagai petani contoh, mungkin tidak akan bisa kita hanya berdiam di rumah saja untuk pemasukan, mungkin tidak akan bisa secukupnya mungkin. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Saya cukup memahami dan cukup menjawab semua pertanyaan yang saya berikan dan saya merasa puas atas jawaban yang Bapak berikan. Satu lagi mungkin
ada juga di dalam Al-Quran dijelaskan mungkin hal ini disebabkan karena ulah tangan manusia. Dahulu tidak seperti ini virus yang dihadapi oleh para orang dahulu. Namun dengan perkembangan zaman, banyaknya kelakuan manusia yang tidak selayaknya, maka suatu yang tidak membahayakan itu bisa jadi membahayakan, wallahu alam. Sebab dalam surah Al-Mulk dijelaskan ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, kita dijadikan ini hidup di atas dunia ini dan dimatikan nantinya. Tujuan Allah menguji keimanan kita, apakah kita benar-benar taat kepada Allah atau kita hanya taat mungkin sekedar taat menurut ucapan mulut kita saja. Disitulah Allah bisa menilai, berarti orang ini benar-benar taat. Dengan adanya virus corona tidak bisa beribadah di luar, dia tetap mengerjakan ibadah walaupun ibadahnya hanya di rumah, mungkin seperti itu. Dan mengenai untuk waspada tentang virus corona ini, bisa juga kita lihat pedoman, sebab kalau ada suatu wabah penyakit dalam satu tempat, kita tidak bolehkan menempuh tempat tersebut yang dinamakan sekarang PSBB. Itu tidak salah, sebab di zaman dulu ada pada sahabat Nabi, yaitunya Abu Bakar, ketika dia mau berdagang ke negeri sama atau ke Madinah, Nabi melarang dia untuk berdagang. Kata Nabi, balik ke Mekah. Karena apa? Karena di sana terdapat wabah penyakit. Jadi timbullah kaidah yang saya bacakan tadi, bahwasanya darul mafasidi muqaddamul li ajlil masalih. Menolakkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Manfaatnya kita bisa berdagang. Mudaratnya seandainya menempuh wilayah itu, kita juga akan mendapatkan virus corona tersebut. Jadi tidak salah kita dilarang ke pasar untuk sementara waktu. Kita patuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah itu. Sebab kalau kita tidak patuhi, karena kita pertimbangkan bahwasanya mudarat ini lebih berbahaya daripada manfaat. Lebih besar mudarat daripada manfaatnya. Kalau keluar, kita mungkin bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Namun kalau seandainya kita mendapatkan penyakit, sekeluarga kita bisa kena. Itulah dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi tidak salah kalau untuk berhati-hati kita tentang virus corona tersebut. Mungkin itu saja. Berarti tindakan yang dianjurkan pemerintah itu menurut syariatnya itu sudah tepat. Tepat. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz yang telah menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.